فقد افترى إثما عظيما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Memulai kajian di sore hari ini yang insyaallah akan berkaitan tentang 10 hari terakhir dan juga amalan-amalan yang ada di dalamnya. Kita mulai dengan mengingatkan diri kita tentang mulianya bulan Ramadan, bahwa kesempatan seseorang mendapati bulan Ramadan satu kali itu sangat berharga sekali, karena kita bisa melakukan banyak amal ibadah yang fadilahnya begitu besar, mengalahkan ibadah-ibadah yang dikerjakan di luar dari bulan Ramadan. Karena kita juga tidak yakin apakah akan bertemu bulan Ramadan di musim depan atau tidak. Sesungguhnya seorang yang sadar akan keutamaan bulan Ramadan, maka kapanpun dia luang, dia berbanyak diri dengan beramal soleh, termasuk ketika nanti masuki 10 hari terakhir. Banyak lembaga-lembaga, sekolah, tempat kerja yang biasanya sudah masuki 10 hari terakhir mulai libur, mulai kosong. Meskipun ada juga yang tidak full 10 hari terakhir, biasanya 5 hari terakhir baru libur. Maka ini adalah kesempatan bagi setiap muslim memanfaatkan waktu itu untuk melakukan amal soleh sebanyak mungkin. Apalagi 10 hari terakhir ini banyak hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala siapkan. Di antaranya adalah di dalamnya ada ibadah i'tikaf, ada malam Lailatul Qadar, ada zakat fitrah, atau sebenarnya nama yang benar zakat fitr, bukan zakat fitrah, zakatul fitr, dan juga ibadah-ibadah yang lain yang bisa dikerjakan di 10 hari terakhir yang mengalahkan pahalanya ibadah yang dikerjakan di luar 10 hari terakhir. Di dalam satu tahun itu, bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Ya, di antaranya juga bulan Muharram. Di dalam bulan Ramadan ada pekan yang paling mulia, yaitu pekan terakhir atau 10 hari terakhir. Nah, di dalam 10 malam terakhir atau 10 hari terakhir ada malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Maka kita mulai dulu dengan Lailatul Qadar insyaallah. Yang pertama, Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada khitamnya, penutupnya. Kalau penutupnya bagus, maka amalannya bagus. Tapi kalau penutupnya tidak bagus, maka amalan-amalan yang dahulu dia kerjakan tidak bagus. Ini juga berkaitan dengan penutup usia seseorang. Ada yang namanya husnul khatimah, ada yang namanya su'ul khatimah. Kalau seseorang dari muda dia soleh, bagus, baik, tapi di akhir hayatnya dia ditutup dengan kekufuran, ditutup dengan kenifakan, atau kemaksiatan yang membuatnya celaka, maka seakan-akan sirna. Sebaliknya, kalau ada orang yang sepanjang usianya dia jahat, buruk, durhaka kepada Allah, durhaka kepada Rasulullah, tapi di akhir hidupnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala,
kemudian dia memperbagus Islamnya, memperbagus dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka seakan-akan memperbagus seluruh usia dia dari awal. Makanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada penutupnya. Ini juga sama seperti hadis yang dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang menjelaskan bahwa ketika Nabi menjelaskan tentang fase penciptaan manusia, kemudian di akhir hadisnya Nabi menjelaskan wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannati hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Kata Nabi di akhir hadis ini, ada salah seseorang yang sepanjang hidupnya melakukan amalan-amalan ahli surga sampai tidak tersisa antara dia dengan surga kecuali satu zira', satu hasta. Tinggal wafat saja dia insyaallah masuk surga. Fayasbiqu alaihil kitab, namun ternyata takdir berkata lain, dan itu jelas ada alasannya yang telah dilakukan oleh seorang hamba yang menyebabkan dia mendapatkan takdir yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menutup usianya dengan amalan ahli neraka. Kemudian bukannya dia masuk surga tapi malah masuki neraka karena dia menutup usianya dengan amalan ahli neraka. Begitu juga sebaliknya, di dalam hadis juga disebutkan demikian. Maka ini menjelaskan tentang Ramadan yang kita awali dengan hal yang baik, hal yang positif. Biasanya di tengah-tengah Ramadan orang mulai kendor, orang mulai malas. Sudah kita dapati di masjid-masjid, di musola-musola, di hari pertama atau di malam pertama tarawih begitu ramai, sholat subuh bahkan hari pertama itu ramai sekali, ya. Bahkan ya, sampai sekarang masih ada kajian-kajian setiap selesai sholat subuh, setiap selesai tarawih. Tapi ketika di pertengahan Ramadan sudah mulai kendur, sudah mulai sepi. Maka ketika memasuki 10 hari terakhir seharusnya dikencangkan sarungnya atau dikencangkan sabuknya. Kita bahas dulu tentang malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat yang begitu mulia yang selalu dibacakan oleh imam-imam kaum muslimin dalam salat-salat fardu maupun salat-salat qiyamul lail, termasuk salat tarawih juga sering diulang, yaitu surat Al-Qadar. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini di malam Lailatul Qadar, di malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar. Al-Quran yang diturunkan di malam Lailatul Qadar bisa bermakna dua pengertian. Pengertian pertama adalah Al-Quran secara utuh 30 juz lengkap dari Al-Fatihah sampai An-Nas turun dalam satu kali kesempatan atau satu waktu dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an yang lengkap ini dari Lauhil Mahfuz, karena sebelumnya Al-Qur'an tercatat di Lauhil Mahfuz, kemudian turun ke Baitul Izzah, rumah Allah Subhanahu wa taala yang ada di langit yang pertama, karena di setiap langit-langit ada rumah Allah Subhanahu wa taala. Seperti di langit yang ketujuh ada Baitul Ma'mur, di langit yang pertama atau langit dunia ada yang namanya Baitul Izzah. Turunnya di malam Lailatul Qadar. Ya, turunnya Al-Qur'an lengkap 30 juz ini dari Al-Fatihah sampai An-Nas di malam Lailatul Qadar ke langit dunia. Pengertian yang kedua, makna inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kami turunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Makna yang kedua adalah ayat yang pertama atau wahyu pertama yang turun dari Al-Quran ke bumi kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu terjadi di malam Lailatul Qadar, yaitu di malam ketika Nabi SAW sedang beribadah di Gua Hira.
ketika beliau sudah merasakan jenuh, bosan, merasa tidak betah, tidak nyaman dengan perilaku penduduk Mekah. Bahkan di Ka'bahnya sendiri ketika Nabi SAW melihat banyak sekali yang menyembah berhala, banyak sekali yang minum minuman khamar, banyak sekali yang melakukan perjudian, dan juga kebiasaan-kebiasaan jahiliyah yang lainnya. Nabi SAW yang dari semenjak muda terjaga dari hal-hal itu, di usia 40 beliau ingin menyendiri, ingin bertafakur. Ya. Beliau memilih Gua Hira, bertafakur di sana, beribadah dengan ajaran yang tersisa dari ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah itu. Beliau bertafakur, berta'abbud, bertakhannuth, ya, sampai akhirnya di kali yang ketiga, karena beliau sallallahu alaihi wasallam kalau tidak salah melakukan tafakur di Gua Hira di setiap Ramadan, di setiap tahunnya. Bisa jadi dimulai dari usia beliau 38. Ya, setiap Ramadan beliau siapkan bekal untuk beribadah di Gua Hira, bertafakur melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaannya, kemudian mengamalkan ajaran-ajaran yang tersisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Bekal beliau habis, beliau pulang ke rumah Khadijah atau ke rumah istri beliau. Tahun berikutnya beliau datang lagi bulan Ramadan, sampai di tahun ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sudah ditakdirkan menjadi seorang nabi, malaikat Jibril alaihi salam turun kemudian mendekap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, diawali dengan perintah Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra", bacalah. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bingung mau baca apa karena beliau tidak pandai membaca dan menulis. Beliau mengatakan, "Ma ana biqari". Bingung juga terhadap siapa makhluk yang datang ini karena Nabi SAW tidak tahu. Tidak tahu, saking bingungnya beliau ketika selesai dibacakan oleh malaikat Jibril alaihi salam untuk ketiga kalinya, kemudian malaikat Jibril sampaikan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Beliau turun dari Gua Hira dengan lari begitu kencang atau dengan bergegas terburu-buru mendatangi rumah Khadijah alaihi salam, kemudian minta diselimuti. Sembari mengatakan, laqad khasyitu ala nafsi, aku takut kenapa-napa, aku takut celaka. Karena Nabi masih belum memahami apa yang terjadi. Saking bingungnya, barulah ketika Khadijah alaihissalam, Khadijah radhiyallahu anha mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Sepupu Khadijah Waraqah bin Naufal ini sudah tua, seusia Khadijah atau lebih tua. Dahulu sering menulis Taurat dengan atau Injil dengan bahasa Ibrani. Menulis Injil dengan bahasa Ibrani. Kemudian ketika datang ke rumah Waraqah bin Naufal, pada waktu itu sudah tunanetra waktu itu Waraqah bin Naufal, diceritakan apa yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Kayaknya terlalu dingin. AC-nya terlalu dingin kayaknya. Waraqah bin Naufal mengatakan, ini adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam. Ini adalah malaikat yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihi salam, sehingga Nabi menyadari bahwasanya dirinya akan menjadi seorang nabi. Nah, terjadinya malaikat Jibril turun kepada beliau membacakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai 5 ayat yang pertama itu di malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Meskipun pada waktu itu belum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Belum disyariatkannya puasa bulan Ramadan. Karena memang bulan Ramadan, puasa yang wajib di bulan Ramadan disyariatkan pertama kali setelah beliau hijrah ke kota Madinah. Tahun kedua, ya kalau tidak salah. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Kemudian Allah bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang engkau tahu tentang malam Lailatul Qadar? Tentang keagungannya. Pertanyaan ini seakan-akan beritahu kepada Rasulullah bahwasanya Lailatul Qadar adalah malam yang istimewa. Apa yang kamu tahu tentang malam istimewanya Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yang pertama makna Al-Qadar dulu. Al-Qadar ini maknanya bisa asy-syaraf, al-'azamah, malam yang agung. Makna yang kedua, Al-Qadar artinya adalah takdir. Malam takdir. Apa yang dimaksud dengan malam takdir?
Allah berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nanti setelah ayat ini dijelaskan apa yang dimaksud dengan malam Lailatul Qadar. Yang pertama, malam ini lebih utama daripada 1000 bulan dalam kebaikan yang dilakukan di malam itu. Kebaikan apa saja? Orang yang sholat di malam Lailatul Qadar 2 rakaat lebih baik daripada sholat 2 rakaat di setiap malam sepanjang 80 tahun lebih atau 1000 bulan. 1000 bulan itu 84-an tahun lebih berapa bulan. Orang yang membaca ayat Al-Quran 1 juz di malam Lailatul Qadar, atau mungkin 1 halaman di malam Lailatul Qadar, lebih baik daripada bacaan ayat suci Al-Quran 1 halaman selama sebanyak 84 tahun lebih atau 1000 bulan. Itu yang dimaksud dengan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Termasuk juga sedekah yang dikerjakan di malam Lailatul Qadar, termasuk berbuat baik, berbakti kepada orang tua. Semua macam kebaikan yang dilakukan di malam Lailatul Qadar lebih baik daripada kebaikan itu dikerjakan di sepanjang 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Malaikat dan ruh turun. Ruh di sini maksudnya adalah Ruhul Amin atau Ruhul Qudus, yaitu malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat-malaikat yang mulia yang jumlahnya begitu banyak turun, termasuk malaikat yang paling mulia yaitu malaikat Jibril. Biizni rabbihim, mereka turun dengan izin Tuhan mereka, karena mereka pada dasarnya selalu bolak-balik ke langit. Ya, setelah mereka bertugas di bumi, mereka kembali ke langit. Tinggal di langit bersama para nabi-nabi. Ada malaikat di langit pertama, langit kedua, langit ketiga, dan seterusnya. Mereka awalnya tugasnya di langit. Kapan mereka turun? Ketika ditugaskan dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti saat di majelis ini, malaikat turun, ya, kemudian duduk, kemudian meletakkan sayap-sayap mereka di majelis-majelis ilmu. Setelah dari majelis ini selesai, mereka kembali ke langit. Nah, di malam Lailatul Qadar serentak malaikat yang begitu banyak turun ke bumi dengan izin Tuhan mereka, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan kita. Min kulli amr, membawa seluruh amr, seluruh perkara. Perkara apa? Perkara yang baik, baik di dunia maupun di akhirat. Keberkahan malam itu, keberkahan rizki, rahmat, kemudian usia, semua kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan selama 1 tahun ke depan sampai bertemu malam Lailatul Qadar lagi. Kebaikan yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan bersama para malaikat-malaikat yang turun dari langit ke bumi. Meskipun Allah Subhanahu wa taala juga tetapkan takdir seluruhnya secara umum, termasuk takdir-takdir yang selain baik yang akan dikerjakan oleh para malaikat atau diwujudkan oleh malaikat sebagai pesuruhnya Allah Subhanahu wa taala, utusannya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat akan merealisasikan semua takdir yang sudah Allah tentukan. Hujan di tahun itu, pacekliknya atau kemaraunya atau rizki-rizki yang diturunkan, semuanya Allah Subhanahu wa taala takdirkan di setiap malam Lailatul Qadar, kemudian perintahkan malaikatnya untuk menyebar. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Ad-Dukhan, Allah Subhanahu wa taala berfirman di awal surat Ad-Dukhan, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya kami turunkan Al-Qur'an di lailah yang mubarak, yang penuh berkah, yaitu malam Lailatul Qadar. Ditafsirkan dengan surat Al-Qadar ini, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu tersebar seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sebutkan bahwa takdir Allah Subhanahu wa taala itu ada 3 macam. Ada takdir umum
yaitu takdir yang pertama kali Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhil Mahfuz ketika pertama kali menciptakan Al-Qalam. Seluruh takdir alam semesta ini dari A sampai Z ditulis di takdir-takdir khusus yang ada di Lauhil Mahfuz. Takdir macam yang kedua adalah takdir ajal. Takdir sepanjang usia setiap orang, yaitu takdir yang dicatat khusus di saat seorang sudah berusia 4 bulan atau 120 hari. Ya, 120 hari di janin atau di rahim seorang ibu. Ketika sudah berusia 40 hari yang ketiga atau 4 bulan atau 120 hari, ya, Allah Subhanahu wa taala kirimkan malaikat untuk meniupkan ruh, kemudian memerintahkan malaikat untuk mencatat rizkinya, ajalnya, amalnya, kemudian apakah dia akan sa'id atau ya syaqi, sengsara atau bahagia di dunia dan juga di akhirat. Ditetapkan di hari itu. Ya, ajal, rizki, amalan seorang hamba sampai dia mati. Sampai dia di hari kiamat nanti. Nah, takdir yang ketiga adalah takdir khusus tahunan. Takdir tahunan itulah yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan di malam Lailatul Qadar. Makanya malamnya disebut dengan malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar takdir tahunan. Ya. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Di malam itu sepanjang dari berarti mulai ba'da maghrib sampai subuh, isinya adalah kesejahteraan, isinya adalah keselamatan. Keselamatan dari apa? Keselamatan dari segala keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala datangkan keselamatan itu dari segala keburukan, dari segala kejelekan, ya, yang akan menimpa seorang hamba yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan dunia dan juga kebaikan akhirat. Para malaikat pun akan mendoakan, akan mengucapkan salam, mendoakan kesejahteraan bagi siapapun yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar ini. Tapi mencarinya di mana? Nabi SAW bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan." Carilah, wanti-wantilah malam Lailatul Qadar ini di setiap malam ganjil di malam-malam 10 yang terakhir di bulan Ramadan. Taharrau Lailatul Qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Di 10 malam terakhir itu ada malam-malam yang ganjil. Ada malam-malam yang ganjil. Kita diperintahkan untuk mencari malam Lailatul Qadar karena istimewanya malam Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Ya. Jadi malam ganjil itu berarti dimulai dari malam yang ke-21, kemudian 23, kemudian 25, kemudian 27, kemudian 29. Kemudian 29. Pertanyaannya, bagaimana kalau seandainya kaum muslimin berselisih tentang hari pertama bulan Ramadan? Nah, maka malam ganjil milik siapa? Malam ganjil milik yang berpuasa mulai di hari Rabu kemarin, ya, atau malam ganjil mereka yang berpuasa mulai di hari Kamis kemarin? Bingung. Gimana, Pak? Hah? Maka yang pertama, perselisihan tentang awal bulan Ramadan itu sudah ada khilafnya dari dulu, ya. Namun pendapat yang kami selalu sampaikan apa yang menjadi pendapat pilihan kami. Secara ringkas, kami memilih pendapat yang berlandaskan dalil. Karena memang ibadah itu landasannya dalil. Seseorang ketika ingin ibadahnya benar, syarat diterimanya ibadah itu yang pertama niat ikhlas lillahi ta'ala, yang kedua sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Sehingga ibadah apapun
selalu berpatokan dengan dalil agar kita tenang, ibadah kita itu benar sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan antara dua metode penentuan bulan Ramadan yang masyhur khususnya di Indonesia, satu menggunakan hisab, satu menggunakan ru'yah hilal, maka jelas yang sesuai dengan dalil adalah ru'yatul hilal. Sesuai dengan dalil adalah ru'yatul hilal. Mau sehebat apapun argumen tentang hebatnya teori hisab, tetap Nabi SAW menyuruhnya dengan ru'yatul hilal. Bersabda dengan jelas, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Dan begitu banyak alasan-alasan para ulama kenapa sampai sekarang, padahal teknologi sudah maju, hitungan sudah mulai begitu presisi sekali dengan hitungan matematika, hisab yang dibantu dengan satelit atau teknologi yang ada lah. Sampai orang mengatakan nggak mungkin meleset hitungan ini. Tapi kenapa para ulama tetap menggunakan ru'yah? Karena memang mereka punya dasar, yaitu ini adalah perintah Nabi SAW. Sedangkan ibadah itu sumbernya adalah tauqifiyah, bersumber dari wahyu. Nabi SAW perintahkan dengan itu, maka kita lakukan dengan perintah Nabi SAW. Karena pada dasarnya hisab sudah ada zaman dahulu, walaupun mungkin tidak sesempurna zaman sekarang. Hisabnya sudah ada zaman dahulu. Ada yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan hisab untuk kemaslahatan yang boleh, mubah. Ada juga yang menggunakan hisab untuk hal-hal yang berkaitan dengan kesyirikan, seperti ahli nujum atau ahli tanjim. Ya. Banyak yang diselewengkan juga. Namun Nabi SAW mengatakan sumu li ru'yatih, untuk menggunakan metode ru'yah, karena memang inilah yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan inilah yang paling bermaslahat. Di antara alasannya Nabi bersabda, "Nahnu ummatun ummiyah, la naktub wa la nahsub." Kita itu umat yang ummi, tidak pandai menghitung, tidak pandai menulis. Ada sebagian kita, tapi tidak semuanya. Sehingga metode ru'yah sampai sekarang diyakini oleh para ulama adalah metode yang paling bermaslahat bagi seluruh umat dimanapun tempat berada. Memudahkan bagi mereka. Karena memang tidak semua orang paham hisab. Apalagi bagi mereka yang terbatas sumbernya. Sumber informasinya, sumber dayanya, sumber daya manusianya. Sehingga jelas yang paling bermaslahat bagi mereka yang tidak pandai menghitung dengan hisab, karena keterbatasan mereka, jauh terpelosok dari kota, ya, jauh dari informasi, jauh dari teknologi. Memudahkan bagi mereka caranya adalah dengan ru'yah, melihat hilal. Karena ini adalah metode yang paling bermaslahat bagi siapapun di muka bumi ini. Jadi sampai sekarang kami masih meyakini metode yang alhamdulillah dipilih oleh pemerintah Indonesia secara resmi, yaitu metode ru'yah. Alhamdulillah mereka tidak mengesampingkan hisab secara total. Mereka tetap memanfaatkan hisab untuk mendukung saja. Untuk mendukung, untuk mengetahui di hari mana kemungkinan dilihatnya hisab atau di hari mana ketidakmungkinannya dilihatnya hilal. Jadi hisab itu digunakan oleh ulama dimanapun, Arab Saudi, Mesir, Indonesia, Brunei atau yang lainnya. Mereka tetap menggunakan hisab untuk pendukung saja, untuk mengetahui hari-hari apa yang mustahil dilihatnya hilal. Ya, ketika hilal itu tidak bisa dilihat dengan mata telanjang atau mungkin dibantu dengan teleskop, ya, dengan teropong. Yaitu ketika mereka tentukan kadar derajatnya berapa, ya, dengan istilah-istilah yang mereka sebutkan. Sehingga kalau di hari itu mustahil dilihat, hanya hilal ada tapi hanya 0,1 derajat misalnya, 0,2 derajat. Oh, ini tidak mungkin bisa dilihat oleh mata kepala manusia atau dengan teropong. Sehingga ya sudah, di hari ini tidak mungkin ada hilal. Jadi hisab digunakan untuk mendukung saja. Di hari ini tidak mungkin ada hilal, maka kita lihatnya besok. Seperti itu. Ya, digunakan untuk membantu, tapi metode utamanya adalah tetap ru'yatul hilal, dengan melihat, karena memang itu yang sesuai dengan dalil dari Nabi SAW. Namun sekali lagi tetap khilaf akan tetap ada, dan ini adalah masalah ijtihadiyah dan kita tidak bisa mengingkarinya.
Ya. Dari dulu sudah ada ulama yang memang memilih untuk metode ijtihad. Di antara yang masyhur adalah uh, uh, ulama, kalau ini bukan dari dulu, yang dari dulu saya agak lupa siapa, tapi yang masyhur ada Syekh Ahmad Syakir, ya. Beliau termasuk yang mendukung metode hisab. Kalau yang modern ada lagi Syekh Al-Qardawi dan lain sebagainya, ulama-ulama yang lain banyak yang mendukung. Namun ya, sekali lagi kalau ditanya pendapat mana yang menurut kami lebih kuat, adalah pendapat yang menggunakan ru'yah, dan itu pendapat yang lebih banyak dipilih oleh para ulama, ya. Kembali kepada masalah Lailatul Qadar tadi, ya, kepada masalah Lailatul Qadar. Disebutkan oleh Nabi SAW, malam Lailatul Qadar adalah malam yang ganjil, 21, 23, 25, 27, 29. Sekarang malam ganjil milik siapa ya? Mereka yang puasa di hari Rabu atau puasa di hari Kamis? Maka wallahu taala alam bisawab, intinya adalah malam ganjil yang kita yakini. Kalau misalnya mereka yang meyakini puasa hari pertama adalah hari Rabu karena menggunakan metode hisab, maka silakan pakai hitungan mereka. Mereka yang meyakini malam pertama Ramadan adalah, atau puasa pertama adalah malam Kamis atau hari Kamis puasa pertama, maka hitung dari situ tanggal satunya, kemudian dihitunglah tanggal 21 dimulai dari hari Kamis itu, ya, menurut keyakinan masing-masing. Namun ada cara yang paling aman, yaitu dengan cara beramal di setiap malam-malam di 10 malam terakhir. Itu yang paling menenangkan bagi kita, sehingga siapapun yang menghidupkan di 10 malam terakhir ini, bisa dikatakan kemungkinan besar dia mendapatkan malam Lailatul Qadar. Karena tidak peduli mana yang ganjil, mana yang genap, yang penting dia isi semua 10 malam terakhir dengan malam dengan beribadah. Baik dengan qiyam, baik dengan tilawah, dengan sedekah, atau dengan zikir, atau dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Ini salah satu solusi, yaitu dengan kita, ya, menghidupkan 10 malam terakhir tanpa mengurangi semangat kita di malam-malam yang kita yakini itu adalah malam ganjil dari Ramadan. Ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu terkait pembahasan pertama, malam Lailatul Qadar. Kemudian pembahasan yang kedua, Nabi SAW disebutkan oleh para sahabatnya bahwasanya beliau kana ya'taqiful ashral awakhir min Ramadan. Nabi SAW menghidupkan malam 10 terakhir atau 10 malam yang terakhir dengan beriktikaf. Dalam hadis yang lain, kan Nabi SAW yashuddu mi'zarahu, mengencangkan mi'zar atau izar, sarung beliau. Makna dari mengencangkan sarung adalah disebutkan di antaranya adalah beliau mulai menghindari mendekati wanita-wanita beliau. Ya. Mengencangkan sarung di mananya menghindari wanita istri-istri beliau yang biasanya beliau sebagai seorang suami secara normal bermesraan dengan istri sebagai suatu ibadah, suatu kebaikan, nafkah yang kita berikan kepada seorang istri. Namun di 10 malam terakhir beliau syadda mi'zarahu. Di antara makna syadda mi'zarahu adalah menjauhi istri-istri beliau untuk tidak melakukan hubungan suami istri di 10 malam yang terakhir. Ya, kencangkan artinya dirapatkan sarungnya. Makna yang kedua adalah seperti seseorang yang hendak melakukan kerja keras. Orang kalau mau kerja keras, pakaiannya dikencangkan, sabuknya dikencangkan, lengannya dilipat, bajunya. Jadi makna syadda mi'zarahu bisa jadi maksudnya adalah tambah bersemangat, dan dua-duanya maknanya benar, maknanya boleh. Ya. Wa ahya lailahu, lalu Nabi SAW menghidupkan malam-malam 10 yang terakhir.
Ya, di antaranya adalah dengan i'tikaf. I'tikaf di antara maknanya adalah melazimi sebuah masjid atau al-lubthu fil masjid li ta'atillahi azza wa jal. Tinggal atau berdiam diri di masjid dalam rangka melakukan ibadah. Ya, melakukan ibadah, taat pada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang dilakukan saat berdiam diri adalah beribadah atau hal-hal mubah yang lainnya tapi diniatkan untuk ibadah. Misalnya dia seseorang lagi itikaf tapi dalam itikaf dia juga tidur malam. Tidur malamnya bisa berbuah ibadah karena dia sedang beriktikaf. Apalagi kalau tidurnya dia niatkan untuk ibadah. Tidurnya diniatkan untuk menguatkan diri, untuk memberikan hak kepada badannya, tubuhnya agar bisa beribadah saat nanti bangun. Nah, ini jadi tidurnya menjadi ibadah. Tapi kalau seorang misalnya berdiam diri di masjid, tujuannya pengen ketemu teman terus ngobrolnya apalagi masalah mubah, masalah di luar hal-hal yang bermakna atau bernilai ketaatan, maka bisa dikatakan tidak i'tikaf. I'tikaf seseorang masuk masjid berniat berdiam diri di masjid untuk ibadah, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan i'tikaf ada dua macam. Ya, i'tikaf ada dua macam. I'tikaf sunnah, i'tikaf wajib. Yang pertama perlu diketahui bahwasanya i'tikaf itu boleh dikerjakan di seluruh masjid. Yang paling afdal yang ada sholat Jumatnya. Didirikan sholat Jumat sehingga dia saat sholat Jumat tidak perlu keluar. Ya, tidak sembarang masjid atau tempat ibadah yang mungkin tidak ada sholat Jumat sehingga kalau sholat Jumat dia mau tidak mau harus keluar menuju ke masjid yang ada sholat Jumatnya. Jadi yang paling afdal adalah di masjid yang ada sholat Jumatnya, dan dibolehkan di masjid manapun di dunia ini. Yang paling afdal beriktikaf di 3 masjid, itu Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan juga Masjid Al-Aqsa. Nah, tapi boleh di masjid manapun. Iktikaf di masjid-masjid ini ada yang hukumnya sunnah, ada yang hukumnya wajib. Hukumnya sunnah adalah iktikaf secara umum, semuanya hukumnya sunnah, baik di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Orang yang beriktikaf di dalam bulan Ramadan atau di luar Ramadan pada dasarnya hukumnya sunnah. Lalu apa iktikaf yang wajib? Iktikaf yang sunnah ini seseorang kalau sudah mulai iktikaf, dia boleh keluar kapan saja. Karena namanya sunnah. Meskipun yang dia niatkan belum selesai, saya mau iktikaf misalnya 5 jam atau 1 hari. Tapi belum 1 hari dia keluar, boleh karena iktikaf sunnah, namanya juga iktikaf sunnah. Tapi kalau iktikaf wajib, namanya wajib, maka dia harus tinggal, yaitu iktikaf yang sudah dinazarkan. Ya, iktikaf yang sudah dinazarkan. Seorang bernazar, ya Allah, saya bernazar saya akan iktikaf selama 2 hari. Baik nazar bersyarat atau nazar secara mutlak. Nazar mutlak tanpa embel-embel apapun. Kalau nazar bersyarat, dia syaratkan kalau saya lulus misalnya, atau saya diterima kerja misalnya, atau saya mendapatkan keuntungan sekian dari penjualan saya misalnya, atau saya dikaruniai anak misalnya, saya akan iktikaf. Ini nazar bersyarat. Dua-duanya wajib karena sudah dinazarkan, apalagi isinya ketaatan. Nazarnya pengen iktikaf. Iktikaf adalah suatu ketaatan. Nah, maka Nabi SAW mengatakan siapa yang bernazar untuk ketaatan maka ditunaikan. Kalau nazarnya isinya maksiat maka ditinggalkan, tidak ditunaikan. Wajib ditunaikan orang bernazar sampai selesai. Dia bernazar misalnya 3 hari di bulan Ramadan, maka dia harus beriktikaf 3 hari dan tidak boleh keluar kecuali darurat. Tidak boleh keluar kecuali hajat. Tidak boleh dibatalkan iktikafnya. Jadi ada dua. Iktikaf yang ada di bulan Ramadan secara umum adalah iktikaf yang sunnah atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat ditekankan. Bagaimana batas waktunya? Maka perlu difahami bahwasanya tidak ada batas minimal seseorang iktikaf. Ya. Selama apapun dia beriktikaf, kalau sudah diistilahkan berdiam diri di masjid untuk ibadah, maka disebut dengan iktikaf, ibadah yang sudah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Misalnya orang memahami iktikaf itu orang berdiam diri di masjid minimalnya setengah jam misalnya.
Ya sudah, berarti setengah jam lah batasnya. Orang setengah jam sudah disebut i'tikaf. Setengah jam baca Quran, doa, sholat atau yang lainnya. Atau orang bilang misalnya 20 menit sudah dikatakan i'tikaf, berarti 20 menit sudah dikatakan i'tikaf. Selama dia berdiam diri di masjid kemudian melaksanakan sebuah ibadah di dalam masjid, soal ibadah fardu maupun ibadah yang sunnah. Namun yang paling afdol minimalnya adalah 1 hari semalam. Dan yang paling afdol lagi adalah selama 10 hari, yaitu di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Ini yang paling afdal. Kalau kita sudah ketahui bahwasanya i'tikaf itu tidak memiliki batas minimal, maka dianjurkan bagi siapapun yang masuk ke dalam masjid meskipun di luar Ramadan, meskipun hanya untuk sholat fardu, diniatkan untuk i'tikaf. Sehingga dia mendapatkan pahala i'tikaf selama saat dia masuk masjid, dia kerjakan ibadah. Masuk masjid saat azan, masuk masjid nunggu qomat. Nunggu qomatnya misalnya 10 menit atau 5 menit. Kemudian sholatnya misalnya 10 menit atau 5 menit. Setelah sholat dia zikir, lumayan 5 menit misalnya. Setelah zikir, sempatkan waktu baca 1 halaman Al-Quran. Itu sudah dianggap i'tikaf. Tinggal i'tikaf di bulan Ramadan, yaitu yang 10 hari terakhir. Kapan dimulainya dan kapan berakhirnya? Dimulainya yaitu saat tenggelamnya matahari hari yang ke-20. Tenggelamnya matahari hari yang ke-20. Sekarang hari yang keberapa? Keberapa? Ada yang 14, ada yang 15. Balik lagi dihitung masing-masing ya, keyakinan masing-masing. Bagi yang menghadap ini 14 ya, berarti nanti besok hari Kamis sudah masuk hari yang ke-15, 16, 17, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 16, 17, 18, 19. 20-nya Senin. Ya, hari Senin pas terbenam matahari di hari Senin, dia sudah bisa mulai diniatkan i'tikaf. Yang paling afdol yaitu i'tikaf 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi masuknya saat maghrib, karena memang hari atau penanggalan di dalam Islam itu dimulai dari malam, bukan dimulai dari subuh. Bukan dimulai dari subuh, tapi dimulai dari malam. Jadi kita sekarang sebentar lagi sudah di akhir hari Rabu. Kita sekarang sudah di akhir hari Rabu. Malam Rabunya adalah tadi malam kita bertarawih, itu namanya malam Rabu. Ya. Sedangkan Rabu malam itu sudah masuk malamnya Kamis. Sudah miliknya Kamis. Rabu malam itu bukan miliknya Rabu, tapi miliknya Kamis, karena disebutnya malam Kamis. Ya. Miliknya hari Kamis. Jadi terbenamnya matahari di hari yang ke-20 kita sudah berniat karena masuknya malam di 21, malam yang ke-21, ya. Terakhirnya kapan? Terakhirnya adalah di akhir hari Ramadan. Nanti dilihat lagi, kalau yang menggunakan metode hilal maka dia tunggu nanti ru'yah hilal lagi. Kalau sudah terlihat maghrib ini misalnya adalah maghrib 29, ya, mau masuk 30 misalnya, atau masuk ke 29, maka dilihat hilalnya. Kalau ada hilalnya berarti itu yang terakhir. Kalau tidak ada, diikmal, dilengkapi menjadi 30 hari. Bagi mereka yang sudah masuk masjid berniat i'tikaf, dan yang dimaksud masjid adalah semua bangunan yang menempel dengan masjid, yang dianggap milik masjid. Halaman masjid itu masuk masjid. Ada di dalam masjid ruangannya di dalam masjid, maka ruangan itu juga boleh dijadikan untuk i'tikaf. Seperti masjid ini ada 2 ruangan di samping imam, kanan dan kiri, itu masuk masjid, boleh beriktikaf di situ. Kalau yang tidak masuk bagian masjid,
Meskipun dia menempel, maka tidak boleh. Nah, ya, seperti kamar asramanya Bapak Sahiro yang terhormat, itu nggak masuk, bisa dikatakan tidak masuk, meskipun nempel, tapi apalagi terpisah dengan toilet dan lain sebagainya ya, terlalu jauh. Termasuk ruko yang ada di belakang, itu nempel dengan masjid karena milik masjid, tapi tidak dijadikan tempat i'tikaf. Yang dijadikan tempat i'tikaf adalah masjid ini, ruangan atau halaman yang di depan masjid ya, meskipun tidak ada atapnya atau tidak ada temboknya, karena masuk halaman masjid ya. Kami sendiri juga insya Allah akan mengadakan i'tikaf di masjid baru yang dibangun oleh orang tua kami ya, dan insya Allah sudah ada yang mau mensupport i'tikaf di sana ya. Bagi yang sudah terbiasa i'tikaf di sini, lebih baik di sini karena nanti biar tetap ramai masjid ini, jangan sampai sepi ya. Bagi yang mau i'tikaf di sana juga insya Allah kami sendiri yang akan mengisi kegiatan di sana di 10 full. Di antaranya adalah mungkin ada tahsin di pagi hari bagi yang mau memperbaiki bacaan, mungkin ada yang mau setoran hafalan, mungkin ada yang nanti sorenya ada kajian ya sebelum berbuka puasa. Kemudian ba'da tarawih kita bahas kitab sampai 10 hari terakhir biar khatam insyaallah. Kita rencanakan ambil satu kitab yang ringkas yang sekiranya bagus untuk dipelajari di 10 malam terakhir. Kalau tidak salah insyaallah kami akan mengambil kitabnya Syekh Abdul Razak Al-Abad Al-Badr, Asyratu Asbab Linsyirahis Sadr. 10 faktor yang bisa memberikan lapang dada, hati yang lapang. Ya. Karena memang 10 malam terakhir ini waktunya kita memperbaiki diri, waktunya kita minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki hati kita, tambah khusyuk, tambah dekat lagi sama Allah. Maka mungkin kitab ini cocok untuk dipelajari untuk membersihkan hati kita di 10 malam terakhir ini. Alhamdulillah masjidnya juga cukup nyaman, jarang dilalui oleh kendaraan, ya, kecuali yang memang menuju ke masjid itu, karena di tengah-tengah kapling kosong ya, persawahan, jadi nyaman insya Allah ya bagi yang mau. Termasuk juga nanti setiap malamnya ada qiyamul lail insya Allah, yang dipanjangkan qiyamul lailnya insya Allah, mungkin kami sendiri yang mengimami atau di antara ikhwah ada yang mau ikut membantu mengimami, yang mempunyai kapasitas bacaan yang bagus atau hafalan yang bagus insya Allah boleh. Ini juga sebagai ajakan ya bagi kaum muslimin yang mau i'tikaf di masjid ini diramaikan, atau i'tikaf di masjid yang ada di dalam, jaraknya kurang lebih 500 meter atau 400 meter lebih dari sini. Cukup jauh memang, agak ke dalam. Dan alhamdulillah sudah nyaman insyaallah. Nah, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi batas terakhir tadi adalah akhir Ramadan, kemudian ketika sudah masuk masjid tidak keluar kecuali untuk hajat atau darurat. Tidak keluar untuk hajat atau darurat. Artinya kalau seseorang keluar untuk selain darurat atau untuk selain hajat, maka otomatis i'tikafnya batal. Kok bisa i'tikaf batal? Ya dia karena i'tikaf tambah panjang tambah afdol. Kalau seseorang menjaga nilai i'tikafnya dia sudah masuk Masjid Marzuq ini insyaallah. Kemudian dia jaga diri tidak keluar-keluar selama mungkin, dia mampu misalnya sehari. Berarti sehari dia dapat pahala yang i'tikaf mulia. Dia tambah lama lagi 2 hari, 3 hari tambah afdol. Tapi kalau dia keluar di luar hajatnya dia, hajat untuk keperluan pribadi gitu ya, maka dia batal, sehingga dia harus mengulangi niatnya lagi. Beda dengan yang i'tikafnya bersambung panjang, tidak batal. Tapi kalau seseorang keluarnya karena hajat, apalagi karena darurat, maka insya Allah dia meskipun keluar, dia tetap dimaknai seorang yang sedang masih dengan i'tikaf. Tinggal dia masuk lagi selesai hajatnya. Jadi hajatnya selesai, dia tidak menunda, tidak molor, tidak melebar ke yang lainnya, yang dia butuhkan saja, kemudian langsung balik. Dia langsung i'tikaf lagi, lanjut tanpa memperbarui niatnya. Masih menyambung. Misalnya dia makan, minum, beli makan misalnya, atau beli sesuatu yang harus dibeli, harus dia simpan di masjid untuk persediaan dia misalnya. Meskipun harus ke pasar, selama itu untuk kebutuhan dia di masjid itu, dan kebutuhannya kebutuhan yang mendesak, ya, bukan kebutuhan yang mewah gitu ya, kebutuhan mewah atau kebutuhan tersier.
ya. Makan sudah ada tapi dia pengen beli makan lagi yang lebih dari kebutuhan dia, ya. Jajanan yang terlalu, dia misalnya sudah ada jajanan kolak di masjid, dia pengen beli donat misalnya, atau dia pengen beli apa, nggak terlalu dibutuhkan. Tapi kalau misalnya keperluan yang sangat diperlukan dia, misalnya dia butuh nyetok susu misalnya buat sahur, atau ini misalnya butuh karena mereka masjidnya misalnya tidak menyediakan pada waktu itu lagi kosong iftar jama'inya misalnya, dia harus menyediakan sendiri, ya sudah dia keluar. Syukur-syukur kalau dia nggak keluar, dia bisa nyuruh orang untuk membelikan bagi dia, itu lebih afdal lagi. Tapi kalau misalnya tidak ada, ya sudah dia yang keluar, dan insya Allah karena ini termasuk kebutuhan yang mendesak bagi dia, ya, maka tidak dianggap batal itikafnya, masih berlanjut. Tapi kalau orang keluar di luar hajatnya dia, maka dianggap batal itikafnya, maka dia sudah selesai itikafnya. Kalau dia mau mulai itikaf lagi, mulai dengan niat yang baru lagi. Termasuk diantaranya juga berwudu, itu darurat. Jelas orang kalau mau sholat ya harus berwudu. Kalau seandainya tempat wudunya di luar masjid atau terpisah dari masjid, atau mungkin ada masjid yang tidak tersedia tempat toilet, ada. Mau tidak mau dia harus buang air besar pulang ke rumahnya, maka pulang ke rumah tidak dianggap batal itikaf dia, karena dia mendesak, darurat, ya, tidak dianggap batal itikafnya. Seseorang juga saat beritikaf tidak boleh bermesraan dengan istrinya, ya. Jadi ketika dia pulang untuk mengambil hajat dia di rumah, dia tidak boleh bermesraan dengan istrinya. Kalau dia bermesraan dengan istrinya, apalagi sampai berhubungan suami istri, atau minimalnya sampai keluar air maninya dia, karena mungkin keluar air mani tidak mesti harus berhubungan suami istri, bisa saja bermesraan saja bisa sampai keluar air maninya, maka dianggap batal i'tikaf dia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tubashiruhunna wa antum 'akifuna fil masajid." Ya. Tapi kalau misalnya hanya mengecup saja istri, mencium pipi, salim dan lain sebagainya, suatu kegiatan yang biasa yang insya Allah dia yakin tidak akan mengundang syahwatnya dia, insya Allah diperbolehkan, tidak masalah. Kemudian bagi orang yang beriktikaf dibolehkan untuk ngobrol. Nah, jangan dikira orang iktikaf tidak boleh ngobrol. Bercanda juga boleh, silahkan. Ya, Nabi SAW kadang-kadang bercanda di masjid dengan sahabatnya, cerita tentang masa-masa jahiliyah mereka yang mereka anggap lucu sekali, ya. Mengingatkan untuk kemuliaan mereka sudah masuk Islam, ya, sehingga tambah bersyukur lagi. Kadang-kadang para sahabat Nabi SAW ngobrol di dalam masjid tentang mengingat masa-masa dahulu mereka yang mungkin layak untuk diperbincangkan, untuk diambil ibrah, ya. Atau cerita-cerita lain yang insya Allah tidak tercela di dalam masjid. Yang tercela di dalam masjid, omongan-omongan kotor, ngobrol yang riba, dusta, menggunjing, memfitnah. Ini i'tikaf atau tidak i'tikaf jelas dilarang di dalam masjid. Bahkan di dalam masjid atau di luar masjid dilarang, apalagi kalau di dalam masjid. Maka ngobrol-ngobrol yang tercela seperti ini jelas dilarang. Yang tercela juga adalah ngobrol yang kaitannya murni tentang duniawi. Ya, bukan hanya mubah biasa. Kalau ngobrol yang mubah kan misalnya ngobrol tentang cerita misalnya, oh tadi ada saudara saya datang ke rumah saya, datang dari jauh, dia misalnya dari Amerika misalnya. Ngobrol cerita itu ngobrol mubah biasa. Tapi ngobrol dunia, ngobrol bisnis misalnya, ini bisa tercela di masjid. Apalagi kalau sampai terjadi tawar-menawar. Nah, ini sudah bisa dianggap berjualan di masjid yang ada larangannya di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ngobrol-ngobrol yang lain, cerita biasa, insya Allah diperbolehkan selama tidak berisikan ucapan-ucapan yang tercela. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kurang lebih hukum tentang i'tikaf. Kita berpindah ke permasalahan yang terakhir, yaitu tentang zakat al-fitr. Zakat fitr ini seringkali ditransliterasi ke bahasa Indonesia menjadi zakat fitrah. Ya. Sebenarnya pengistilahan zakat fitrah kurang tepat, ya. Karena fitrah itu artinya suci. Fitrah itu artinya suci. Termasuk
Orang-orang yang kalau lebaran mengatakan minal aidin wal faizin, mohon maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang dikira sudah bersih, suci, ya. Karena Idul Fitrah difahaminya seperti itu padahal salah. Yang benar ada Idul Fitr. Fitr itu artinya berbuka, makan. Idul Fitri adalah hari raya ketika seseorang sudah boleh makan lagi di siang hari. Zakatul Fitr adalah zakat yang dikerjakan di hari ketika orang-orang sudah boleh makan lagi setelah sebulan tidak boleh makan di siang hari. Jadi penamaan zakat fitrah kurang tepat sebenarnya. Sebenarnya zakat fitr Idul Fitr. Ya. Walaupun boleh kalau misalnya kita maknai dengan makna insya Allah di bulan Ramadan kita mendapatkan ampunan, sudah kembali suci, ya, sudah kembali kosong-kosong lagi, misalnya tidak punya dosa lagi, maaf-maafan lagi, ya boleh-boleh saja, tidak masalah. Ya. Taib. Zakat fitr ini wajib bagi siapa saja? Wajib bagi setiap muslim dan muslimah yang hidup bernafas sampai maghrib malam terakhir, sampai maghrib malam terakhir atau hari terakhir bulan Ramadan, ya. Kaya maupun miskin, semuanya wajib melakukan zakat fitr. Batas minimalnya orangnya wajib membayarkan zakat fitr adalah dia di hari itu, di malam itu punya kelebihan makanan pokok dari kebutuhan wajib dia. Ya, dia misalnya setiap hari butuh masak, ya, nanak di rice cooker 3 gelas misalnya, 3 gelas untuk satu keluarga misalnya. Kebetulan stok beras dia di rumah lebih dari 3 gelas, maka dia wajib bayar zakat fitrah. Meskipun dia fakir, meskipun dia miskin. Ya, karena Nabi SAW tidak menyebutkan bahwasanya zakat fitrah itu hanya untuk orang kaya. Nabi SAW sebutkan bagi semua muslim. Sa' min tamar atau yang lainnya. Ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam farada zakat al-fitr min Ramadan ala kulli nafsin minal muslimin. Bahasanya kata Ibnu Umar, Nabi mewajibkan setiap jiwa muslim, hurrin au abdin, bahkan yang budak. Kalau budak dia punya stok makanan lebih dari kebutuhan dia, maka dia juga wajib membayar zakat fitr. Rajulin au imra'ah, laki-laki maupun perempuan, saghirin au kabir, yang kecil maupun yang dewasa, yang termasuk bayi, kalau mampu ada dibayarkan zakat fitr. Sa'an min tamr atau sa'an min syair, 1 sa' dari tamar atau dari syair, dari gandum. Maka mereka yang meninggal dunia setelah terbenamnya matahari, jadi terbenam matahari dia masih bernafas, baru meninggal setelah terbenamnya matahari, wajib bayar zakat fitrah. Ahli warisnya wajib membayarkan zakat fitrah. Beda dengan orang yang anak yang terlahir setelah terbenamnya matahari. Nah, ini disebutkan tidak diwajibkan zakat fitrah. Kalau yang lahir setelah terbenamnya matahari tidak diwajibkan zakat fitrah. Tapi yang lahir sebelum terbenamnya matahari wajib zakat fitrah. Kalau yang meninggal sebelum terbenamnya matahari tidak wajib bayar, tapi yang meninggal setelah terbenamnya matahari wajib bayar zakat fitrah. Dan lagi-lagi kembali kepada kemampuan. Pertanyaannya, kenapa orang fakir juga membayar zakat fitr? Padahal kan nanti zakat fitranya dibalikin ke mereka, dibagi ke mereka juga. Apa gunanya orang fakir bayar zakat fitr? Kira-kira kenapa Nabi SAW tetap mewajibkan mereka untuk membayar zakat fitr? Padahal kalau dibayarkan, kan ada orang bayar zakat fitr bisa langsung dibagikan sendiri kepada fakir miskin. Jadi kalau saya bagikan langsung misalnya ke fakir miskin boleh, atau dititipkan kepada amil zakat.
Biasanya di masjid, di lembaga, dititipkan, diwakilkan nanti mereka yang bagikan. Nah, mereka yang titip ke, misalnya saya fakir, saya titip ke Masjid Al-Marzuq misalnya. Masjid kayaknya enggak pernah ada ya, Pak ya? Masjid Marzuq ada, Pak? Pak saya kira. Ada. Dari masyarakat fitrah, Pak? Ada yang bagi-bagiin? Alhamdulillah ada. Misalnya saya bayar ke Masjid Al-Marzuq, ya. Nanti Masjid Al-Marzuq ini nanti baginya kemana? Nyari fakir miskin juga. Sedangkan dia, misalnya saya fakir miskin misalnya, maka nanti saya dikasih juga. Ya. Terus kenapa saya harus bayar zakat fitrah? Atau zakat fitr? Maka disebutkan oleh para ulama di antara faedahnya banyak, ya. Di situ ada perputaran harta. Perputaran harta yang bisa jadi nanti seseorang mendapatkan isi zakat fitr yang berbeda daripada yang dia bayarkan. Dia bayarnya beras misalnya, kemudian dia nerimanya kurma, dia nerimanya gandum. Ini salah satu maslahatnya. Namun yang paling inti adalah di antaranya adalah tadribun nafs alal ata. Melatih, membiasakan diri untuk memberi, jangan selalu menerima. Karena orang fakir pasti akan selalu menerima, tapi Allah ajak dia untuk sesekali memberi, berbagi. Ya. Karena orang fakir meskipun dia tidak wajib bayar zakat mal, harta yang lain selain zakat fitr, dia tetap dianjurkan untuk sedekah, dia tetap dianjurkan untuk hibah, wakaf. Yang sunnah tetap dianjurkan meskipun mereka tidak mungkin bayar zakat fitr, zakat mal misalnya, nggak punya emas, orang fakir miskin misalnya, nggak bayar zakat mal, tapi tetap dianjurkan untuk diajak untuk kalau punya kelebihan harta disedekahkan, dibagi, dihadiahkan, lain sebagainya. Sehingga di dalam zakat fitr ini diwajibkan bagi mereka untuk membiasakan bagi mereka yang tidak terbiasa memberi. Ya. Yang kedua, di antara faedah yang menonjol adalah dari dalil zakat fitr. Nabi SAW mengatakan zakat fitr itu tuhratun lis-shaim, mensucikan bagi orang yang berpuasa. Orang fakir juga berpuasa. Orang yang berpuasa di dalam bulan Ramadan kadang-kadang punya salah, kadang-kadang ada kurang-kurangnya ya dalam puasa, ya. Mungkin lalai, mungkin bermaksiat, mungkin puasa itu sendiri yang kurang sempurna dan lain sebagainya. Maka zakat ini insya Allah mensucikan, menyempurnakan puasa-puasa mereka, termasuk puasanya orang-orang fakir, ya. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya berkaitan tentang takaran zakat fitr. Secara umum, takaran yang paling masyhur adalah as-sa'. Satu sa' dari tamar atau syair. Tamar atau syair. Tamar itu kurma, syair itu gandum, atau zurrah, jagung, atau aruz, beras. Meskipun beras dan jagung mungkin tidak masyhur di zaman Nabi SAW sebagai makanan pokok. Namun menurut pendapat yang kuat, para ulama membolehkan zakat fitr dengan makanan pokok. Karena memang secara di lapangan, kalau kita membayar zakat dengan makanan pokok lebih bermanfaat daripada harus memaksakan bayar zakat fitr dengan kurma atau gandum, ya. Atau gandum, kurma atau gandum. Gandum itu masih gandum yang masih ada kulitnya, ya. Belum yang sudah diolah kemudian menjadi tepung. Beda dengan tepung. Kalau tepung beda lagi. Nah, kalau misalnya kita paksakan zakat fitr pakai kurma misalnya, kasih ke fakir miskin, dia punya kurma 1 karung, yang ada dia tetap kesusahan, tetap kesulitan, ya, besoknya bingung nyari makannya apa, ya. Kalau di zaman Nabi SAW terbiasa makan kurma setiap hari mereka, ya, gandum terbiasa. Nah, maka lebih cocok kalau misalnya kita meskipun beras tidak ada dalilnya, ya, terus jangan dibilang ini dalil bolehnya kita membuat bid'ah, ya. Ini bukan bid'ah, tapi ini memang, ya, sesuatu yang insya Allah bisa dikiaskan oleh para ulama, masih masuk dalam kategori ada dalilnya, gitu.
Karena memang kurma dan gandum itu adalah makanan pokok di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk disebutnya di dalam dalil akid. Akid itu makanan yang terbuat dari susu yang dikeringkan kalau tidak salah. Saya sendiri belum pernah makan. Itu sudah jadi makanan pokok. Kalau dibayarkan dengan tiga hal ini di zaman Nabi cocok, tapi kalau di zaman sekarang, ya, bahkan di Arab Saudi sekalipun, di Madinah, di Mekah pun sekarang sudah mulai masyhur makannya beras, sehingga mereka pun bayar zakatnya dengan beras. Boleh, tidak masalah. Ya. Satu sok itu berapa? Satu sok itu arba'atu amdad, 4 kali mud. Satu mud itu berapa? Satu mud itu mil al-kaffai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang masyhur satu mud, ya mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Satu mud adalah 2 telapak tangan atau 1 tangkupan tangan, 2 tangan kita. 2 telapak tangan yang digabungkan. Dan para ulama banyak yang mensyaratkan harus telapak tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi itu makhluk yang paling sempurna, paling rata-rata itu makhluknya, perawakannya Nabi SAW, sehingga harus mengikuti takaran tangannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Atau boleh kita jadikan di sini takarannya pemuda atau seorang yang dewasa yang badannya sudah dimasuk rata-rata. Tapi yang paling afdal jelas mengikuti tangannya Nabi SAW. Dan ukuran so' dan mud itu 1 kali tangkupan, so' itu 4 kali tangkupan. Di zaman Nabi SAW sudah ditakar menjadi literan atau gelas, seperti gelas ya. Gelas yang cukup besar, dan sampai sekarang masih diriwayatkan dengan sanad yang bersambung. Jadi alat-alat penakar ini ada yang masih insya Allah masih bisa diuji bahwasanya ini di zaman Rasulullah seperti ini. Sehingga kalau orang pakai zakat pakai takaran ini lebih afdal jelas. Dan sampai sekarang masih diperjualbelikan. Ya, takaran yang memang insya Allah sesuai dengan riwayatnya sampai di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau misalnya tidak ada di Indonesia, jarang yang jual alat seperti itu, maka boleh dikonversikan sebagaimana dikonversikan oleh para ulama. Masyhurnya para ulama mengkonversinya menjadi 2,04 kg atau 2 kg 40 gram. 2 kilo 40 gram. Masyhurnya jumhur ulama. Ada lagi yang menggunakan ukuran lain, 2, sekian. Ya. Kalau seseorang sudah berkeyakinan dengan konversi ini sebagaimana dipilih oleh para ulama, insya Allah sudah sah. Namun ya biasanya kami lebih memilih untuk pendapat yang lebih berhati-hati, yaitu lebih dari 2,5 atau boleh digenapkan 3 kg. Jadi kita niatkan zakat fitr sesuai dengan mudnya Nabi atau sa'nya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 4 kali tangkupan tangan beliau. Sisanya kita niatkan sedekah. Yang 1 sa' itu atau 2, misalnya takarannya 2, sekian, maka itu yang zakat fitr wajibnya. Sisanya kita niatkan sedekah bagi yang menerimanya. Nah, itu lebih afdal. Wallahu taala a'lam bissawab. Terakhir, kepada siapa dibagikan? Kepada fakir miskin. Boleh seseorang membaginya langsung kepada fakir miskin atau dititipkan kepada amil-amil di berbagai lembaga. Dengan catatan, fakir miskin ini bukan keluarga usul maupun furu'. Jadi di dalam struktur keluarga itu ada yang namanya usul, ada furu', ada yang namanya hawashi. Usul itu akar. Akar seseorang itu ya bapaknya, kakeknya, neneknya, mbahnya, dan seterusnya sampai ke atas nenek moyangnya. Tidak boleh menerima zakat dari kita. Tidak boleh menerima zakat wajib dari kita, zakat fitr ataupun zakat mal. Itu usul. Furu' itu cabang. Cabangnya kita adalah anak kita, cucu kita, cicit, dan seterusnya. Tidak boleh menerima zakat fitr dari kita. Alasannya apa? Karena mereka adalah tanggung jawab kita. Tanpa diwajibkan zakat pun kita sudah wajib menafkahi mereka. Sehingga zakat ini diperuntukkan bagi selain mereka. Ya, tidak boleh kita berikan kepada bapak atau anak kita, ibu atau putri kita. Tidak boleh.
Kalau ke samping disebutnya hawashi, itu diperbolehkan. Banyak para ulama yang membolehkan karena mereka bukan tanggungan kita. Contoh kakak kita, adik kita, apalagi yang lebih jauh, paman, bibi, apalagi sepupu dan lain sebagainya. Yang ke samping ini insya Allah dibolehkan. Kalau kita mau memberikan zakat dan dibagikan, diserahkan kepada keluarga kita dari golongan ini dan mereka fakir, boleh. Syaratnya adalah mereka fakir atau miskin. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Semoga ya cukup lengkap. Ya. Kalau ada yang kurang-kurang, monggo ditanyakan. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما